Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus dan juga misteri dalam kemasan cerita bergambar. Dan setelah 2 minggu ini, Biko Story tidak mengupdate video terbaru. Maka pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan mengenai salah satu bangunan yang sangat bersejarah yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar. Bangunan ini adalah Benteng Fort Rotterdam. Dan bagi kalian warga Sulawesi, mungkin tak lagi asing mendengar nama benteng yang satu ini. Seperti sudah menjadi hal yang umum terjadi, bangunan tua, apalagi yang kental dengan unsur sejarah, kerap dikaitkan masyarakat dengan hal-hal yang mistis. Tidak terkecuali dengan benteng Fort Rotterdam. Sehingga dalam video kali ini, terlebih dahulu admin akan mengulas berbagai kemistisan ataupun mitos yang ada di benteng Fort Rotterdam. Dan setelah itu, akan dilanjutkan dengan bagaimana sejarah mengenai benteng yang satu ini. Pengakuan mengenai adanya makhluk astral yang ada di benteng Fort Rotterdam bahkan diakui sendiri oleh para pegawai yang mengelola tempat tersebut. Mas Hadi salah satunya. Ia mengatakan pernah suatu malam saat ia sedang berjaga sendirian sambil menonton TV, tiba-tiba di lantai atas terdengar suara orang yang berjalan, padahal ruang atas itu terkunci. Suara itu sangat terdengar jelas. Hal itu karena lantai atas terbuat dari papan kayu ulin yang disanggah dengan sebuah balok besar, sehingga ketika orang berjalan, yang terdengar bukan hanya langkahnya saja, namun juga suara dari kayu yang berderit. Kisah dari pegawai yang berbeda, yaitu seorang pemandu sekaligus staf budaya dari sejarah benteng Fort Rotterdam. Pemandu itu bernama Jamaluddin. Ia juga mengisahkan bagaimana keangkaran dari bangunan ini. Banyak hal yang biasa kita jumpai. Siang-siang juga biasa ada hal aneh yang kita rasakan ketika berada di ruangan. Biasanya ada bayangan yang lewat. Ada pula dokumentasi foto yang kita simpan. Terdapat penampakan orang terbang berwarna putih, ujar Jamaluddin bercerita. Saking terkenalnya keangkaran dari benteng ini, bahkan menurut Jamaluddin, bekerja di tempat ini merupakan sebuah tantangan. Ketika awal-awal bekerja, kebanyakan dari mereka takut jika terjadi penampakan ataupun gangguan lainnya. Namun lama-kelamaan mereka mulai terbiasa, dan akhirnya gangguan mistis menjadi hal yang sangat wajar bagi mereka. Jamaluddin juga bercerita bahwa pada tahun 2003 pernah ada satu program televisi swasta yang mengadakan acara uji nyali di tempat tersebut. Dan hanya satu malam saja mereka langsung disambut dengan berbagai penampakan. Suara-suara aneh yang terekam masuk ke mic kamera. Salah satunya adalah teriakan dan juga tangisan yang terdengar dari seorang perempuan. Pengalaman lain yang juga masih Jamaluddin ingat, pernah di bagian belakang benteng, tepatnya di sebelah timur. Di tempat tersebut terdapat sebuah pohon mangga besar. Suatu ketika, ada seorang anak kecil memanjat pohon mangga tersebut. Namun kemudian diketahui oleh ibunya, dan ia pun akhirnya disuruh turun. Yang mengejutkan, ketika turun anak itu memberitahu bahwa di atas sana ada temannya yang selama ini selalu memberinya mangga masak. Padahal kala itu di atas pohon mangga tidak ada siapa-siapa. Dan yang juga membuat aneh, pohon itu belum waktunya berbuah, sehingga jelas tidak akan ada mangga masak pada saat itu. Nah, selain dari pengalaman yang dialami oleh para penjaga, beberapa pengunjung mengatakan mereka pernah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada berlumuran darah. Ada pula kisah seorang wanita bernama Sumiati yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar benteng Fort Rotterdam ini. Dari kisah Sumiati inilah kemudian muncul larangan bagi seorang pria untuk mengenakan pakaian merah ketika berada di sekitar tempat ini. Pasalnya, salah satu orang yang memperkosa Sumiati
sehingga membuatnya frustasi dan bunuh diri adalah berpakaian merah. Namun demikian, sebenarnya kisah ini masih belum diketahui kebenarannya. Juga tidak diketahui siapa yang awal mulanya menyebarkan kisah ini. Di balik semua kisah mistis yang kerap menghantui benteng ini sebenarnya merupakan peninggalan bersejarah yang sangat bernilai tinggi. Benteng ini pula yang menjadi saksi bisu perjuangan panjang perlawanan rakyat Sulawesi terhadap para penjajah. Masyarakat sekitar kerap menyebut nama benteng ini dengan nama Ujung Pandang. Nama lain yang juga kerap digunakan untuk menyebut benteng ini adalah Penyu. Karena bentuknya yang jika dilihat dari kejauhan dan lebih tinggi, maka akan terlihat seperti seekor penyu. Walaupun memiliki nama Benteng Fort Rotterdam, namun sebenarnya benteng ini awalnya dibangun oleh Raja Goa ke-9 yang bernama I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Benteng ini sendiri dibangun pada abad ke-15, tepatnya adalah pada tahun 1545, dan awalnya dibangun dengan tanah liat. Namun pada masa pemerintah Raja Goa ke-14, yaitu Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini pun diganti dengan batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Kemudian di awal abad ke-16, Belanda dengan perwakilan dagang VOC-nya mulai tertarik dengan potensi rempah-rempah yang pertumbuhannya sangat pesat di Makassar. Mereka pun berniat menjalin kerjasama dengan kerajaan Goa. Yang disebutkan, awalnya mereka hanya ingin mengembangkan jaringan niaga dan juga diplomatik. Namun seiring waktu berjalan, mereka juga sepertinya ingin membangun kekuatan militer di wilayah tersebut. Bahkan mereka mengirim pesan kepada Raja Goa, yaitu Sultan Alauddin, untuk menghentikan kerjasama dagang dengan Maluku. Yang kelihatannya, ini adalah strategi mereka untuk mendesak Portugis keluar dari wilayah tersebut. Mendengar perintah tersebut, jelas Sultan Alauddin menolak keras. Ia mengatakan bahwa Makassar terbuka untuk semua bangsa dan tidak ada perlakuan khusus, termasuk ke Belanda. Belanda yang merasa tersinggung dengan penolakan itu akhirnya mulai menyusun rencana. Di tanggal 28 April 1615, Dirk de Vries bersama dengan awak kapalnya diutus ke Makassar untuk mengadakan acara malam ramah tamah. Mereka mengundang para pembesar serta para bangsawan datang ke kapal itu. Namun siapa juga yang tahu niat sebenarnya? Ternyata acara itu hanyalah tipu muslihat. Ketika mereka semua sudah di kapal, Belanda pun berniat melucuti semua senjata para undangan. Namun para pembesar, bangsawan serta prajurit dari kerajaan Goa melakukan perlawanan, dan akhirnya terjadi pertumpahan darah di kapal tersebut. Salah satu bangsawan yang tertangkap kala itu adalah Syah Bandar Makassar Encik Husein beserta dengan 2 anggota keluarganya. Mereka kemudian dipindahkan ke Banten. Dari sinilah perlawanan rakyat Makassar mulai berkobar. Di bawah panji dari kerajaan Goa, mereka pun mulai memperkuat benteng-benteng lain di pesisir, Benteng Talo di perbatasan utara, serta Benteng Panakukang di perbatasan selatan. Kemudian dilakukan juga pemugaran terhadap Benteng Ujung Pandang, atau yang saat ini kita bahas dengan nama Benteng Fort Rotterdam. Tidak luput juga benteng lain, seperti Benteng Barok Baso, Benteng Barombong, Benteng Garasi, Benteng Mariso, serta Benteng Ujung Tanah. Yang mana pada saat ini, yang masih bisa kita lihat serta berdiri kokoh, hanyalah Benteng Ujung Pandang, atau Benteng Fort Rotterdam. Begitu banyak peristiwa berdarah yang terjadi di Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini bukan hanya berfungsi sebagai markas militer. Lebih dari itu, benteng ini juga digunakan untuk memutar roda ekonomi, di mana di benteng ini pula rempah-rempah dikumpulkan dari berbagai penjuru, kemudian dijual kembali ke wilayah lain. Semasa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Benteng Ujung Pandang
pernah dijadikan sebagai pusat persiapan perang dan juga upacara pembasuh panji-panji kerajaan Goa dengan darah untuk menghadapi para VOC. Setidaknya itulah yang tertulis dalam leaflet yang ada di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar. Letak yang strategis, bangunan yang kokoh, serta fasilitas yang terbilang sangat lengkap di masanya membuat Belanda berusaha setengah mati. Bagaimanapun caranya mereka harus mendapatkan benteng ini. Dan ketika Perang Makassar pecah, yaitu di tahun 1666 sampai dengan 1667, yang pada akhirnya VOC berhasil memaksakan penandatanganan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Makassar. Benteng Ujung Pandang kemudian lepas dari tangan Makassar. Pasal 11 perjanjian itu menyatakan Makassar harus menyerahkan benteng Ujung Pandang berikut perkampungan dan juga lingkungannya kepada VOC. Namun meski benteng ini jatuh ke tangan Belanda, bukan berarti semangat perang rakyat Makassar ikut luntur bersamanya. Mereka masih terus mengobarkan semangat juang. Dan ini berarti benteng ini masih terus menjadi saksi pertumpahan darah, baik di kalangan Belanda maupun para pejuang yang kala itu banyak tertangkap dan kemudian dimasukkan ke benteng ini. Bahkan sejarah yang terus diingat adalah Pangeran Diponegoro yang tertangkap karena dijebak dengan perundingan palsu. Kemudian dipindahkan ke Manado dan akhirnya mendekam di benteng ini. Hingga kini ruangan tempat menahan Pangeran Diponegoro masih dirawat dan juga dituliskan Ruang Tahanan Pangeran Diponegoro, yang ditujukan untuk mengenang jasa beliau yang sudah berkorban melawan para penjajah. Di tangan Belanda, mereka benar-benar menggunakan benteng ini untuk menancapkan cakarnya, untuk bisa terus menguasai daerah sekitar. Dan fungsi benteng ini pun akhirnya semakin diperlebar, mulai dari pusat komando pertahanan, perdagangan, pemerintahan, hingga membangun pemukiman di sekitarnya, yang tentu tujuannya untuk memperkuat status mereka di tempat tersebut. Begitu banyak hal yang terjadi di benteng ini, sehingga yang Admin ceritakan hanyalah sebagian kecil dari seluruh rangkaian peristiwa yang ada. Bagaimanapun, perjalanan di benteng ini terlalu panjang untuk diceritakan. Melintasi beberapa abad, mulai dari kerajaan Goa hingga akhirnya jatuh ke tangan Belanda, dan kemudian hingga kini dirawat oleh balai setempat. Tidak heran jika banyak kepercayaan dan banyak kisah horor, karena benteng ini sudah melintasi beberapa generasi, dan peristiwa yang terjadi di benteng ini akhirnya mengakar di kehidupan masyarakat sekitar. Itulah sepenggal kisah dari benteng Fort Rotterdam. Bagi kalian yang mengunjungi Makassar, tidak ada salahnya untuk mengunjungi benteng tersebut. Dan jika ada yang keliru dalam penyampaian di video ini, silahkan kalian berikan koreksinya dalam kolom komentar di bawah. Silahkan juga like dan share video ini, serta dukung channel ini dengan cara subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.